Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Veronica dari Informatika A1. Di sini saya akan mengenalkan fitur-fitur yang ada pada Booster. Yang pertama ada artikel. Artikel memiliki dua bagian, yaitu ada artikel pages. Artikel pages adalah elemen untuk menambahkan rencana pada artikel. Yang kedua ada artikel cards, yaitu komponen artikel yang berbentuk kartu. Kemudian ada call to action. Di call to action ada banner queen. Banner queen merupakan banner sederhana tanpa banyak elemen dekorasi. Kemudian ada banner color, yaitu banner yang memiliki elemen warna yang mencolok. Kemudian ada banner heading, yaitu banner yang fokus pada teks utama atau judul. Kemudian ada banner heading image, yaitu banner dengan kombinasi teks dan gambar. Yang terakhir ada banner light, yaitu banner yang menggunakan desain ringan dengan warna-warna lembut. Kemudian ada kontak. Pada kontak, yang pertama ada kontak detail yang menampilkan detail kontak. Kemudian ada kontak map to column, yaitu kontak yang menampilkan peta kontak dengan tata letak dua kolom. Kemudian ada kontak overlay, yaitu informasi kontak yang ditampilkan di atas peta. Selanjutnya di sini ada features. Yang pertama ada feature card, yaitu kartu fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi secara visual. Kemudian ada features center icon, yaitu icon yang dipusatkan dan digunakan untuk menyoroti fitur dengan icon yang ditempatkan di tengah. Kemudian ada feature image, yaitu fitur yang menggunakan gambar. Kemudian ada feature large icon, yaitu fitur yang menggunakan icon yang besar. Kemudian ada feature minimal, yaitu desain minimalis untuk fitur yang menekankan kesederhanaan dan kejelasan. Kemudian ada feature small icon, yaitu icon kecil yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan. Kemudian ada feature small icon color, yaitu icon kecil berwarna yang digunakan untuk menambahkan elemen visual. Kemudian ada fitur footers. Yang pertama ada footer basic, yaitu footer sederhana yang biasanya hanya berisi teks, tautan, dan informasi hak cipta. Kemudian ada footer clean, yaitu footer yang bersih dan rapi dan seringkali menggunakan latar belakang berwarna putih. Kemudian ada footer dark, yaitu footer dengan latar belakang berwarna gelap. Kemudian ada footer dark multi-column, yaitu footer gelap yang dibagi menjadi beberapa kolom. Kemudian ada footer multi-column, yaitu footer yang dibagi menjadi beberapa kolom. Selanjutnya ada fitur forms. Fitur forms terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak form basic, yaitu formulir dasar untuk kontak. Biasanya digunakan agar penumpang bisa mengirim pesan. Kemudian yang kedua ada logic form basic, yaitu formulir dasar untuk login atau masuk ke akun pengguna. Selanjutnya ada bagian hero section. Yang pertama ada hero banner, yaitu tampilan banner sederhana sebagai headline. Yang kedua hero banner color, yaitu banner dengan tambahan warna khusus. Yang ketiga ada hero carousel, yaitu hero section dengan elemen bergerak atau slider. Kemudian ada hero clean, yaitu tampilan hero yang sederhana dan bersih. Kemudian ada hero clean reverse, yaitu versi hero bersih dengan elemen yang diatur terbalik. Kemudian ada hero full features, yaitu menampilkan fitur utama dalam hero section. Kemudian ada hero overlay, yaitu desain dengan efek lapisan transparan. Dan yang terakhir ada hero parallax, yaitu hero section dengan efek parallax, yaitu latar belakang bergerak saat halaman digulir. Selanjutnya ada bagian media. Yang pertama ada galeri center grid, yaitu galeri gambar dengan tata letak grid yang terpusat. Kemudian ada galeri offset grid, yaitu galeri dengan grid bergeser untuk tampilan unik. Kemudian ada lightbox galeri atau galeri gambar dengan efek pop-up. Kemudian ada lightbox galeri no gutters, yaitu galeri lightbox tanpa jarak antar gambar. Kemudian parallax background atau latar belakang dengan efek parallax yang bergerak saat halaman digulir. Dan yang terakhir
simple slider, yaitu slideshow sederhana untuk gambar. Nah, kemudian ada navbars. Yang pertama ada navbar center brand, yaitu navbar dengan logo atau merek di tengah. Kemudian navbar center brand dark, yaitu versi gelap dari navbar dengan merek di tengah. Kemudian navbar center links atau navbar dengan tautan di tengah. Kemudian navbar right links atau navbar dengan tautan di sisi kanan. Kemudian ada navbar right links dark atau versi gelap dari navbar dengan tautan di kanan. Kemudian navbar with buttons atau navbar yang dilengkapi tombol. Kemudian ada bagian newsletter. Newsletter subscription center, yaitu desain formulir pendaftaran newsletter yang ditempatkan di tengah halaman. Nih. Kemudian ada newsletter subscription clean, yaitu desain formulir pendaftaran yang minimalis yang biasanya berwarna putih. Kemudian ada newsletter subscription color, yaitu desain formulir pendaftaran yang menggunakan skema warna yang menarik. Kemudian ada pricing. Yang pertama ada pricing center, yaitu informasi harga yang ditempatkan di tengah halaman. Kemudian ada pricing clean, yaitu desain harga yang sederhana. Kemudian ada pricing duo, yang menampilkan dua pilihan harga. Yang keempat ada pricing prepaid, yaitu informasi harga yang menawarkan opsi gratis dan berbayar. Dan yang terakhir ada pricing yearly atau monthly, yang menawarkan pilihan pembayaran tahunan atau bulanan. Setelah itu ada bagian project. Yang pertama ada project grid, yaitu tata letak yang menggunakan grid untuk menampilkan project-project secara terstruktur. Yang kedua ada project grid horizontal, yaitu varian dari grid layout di mana elemen project disusun secara horizontal. Setelah itu ada sidebar, yaitu menu navigasi. Nah, sidebar with menu, yaitu sidebar yang berisi menu navigasi. Yang kedua ada sidebar with list, yaitu sidebar yang menampilkan daftar item. Kemudian ada sidebar with icon, yaitu sidebar yang menggunakan icon untuk mewakili item-item navigasi. Kemudian ada stats, yang mengacu pada penyajian data statistik. Kemudian ada stat color, yaitu penggunaan warna dalam penyajian data statistik. Kemudian ada struktur. Yang pertama ada one row one column, yaitu tata letak di mana satu baris hanya memiliki satu kolom. Yang kedua one row two column, yaitu tata letak di mana satu baris dibagi menjadi dua kolom. Yang ketiga one row three column, yaitu tata letak di mana satu baris dibagi menjadi tiga kolom. Kemudian one row four column, yaitu tata letak di mana satu baris dibagi menjadi empat kolom. Kemudian two row one column, yaitu tata letak di mana baris pertama, tata letak di mana dua baris masing-masing memiliki satu kolom. Kemudian two rows 1 plus 2 kolom, yaitu tata letak di mana baris pertama memiliki satu kolom dan baris kedua memiliki dua kolom. Kemudian two row 1 plus 3 kolom, yaitu tata letak di mana baris pertama memiliki satu kolom dan baris kedua memiliki tiga kolom. Kemudian two rows 1 plus 4 kolom, yaitu tata letak di mana baris pertama memiliki satu kolom dan baris kedua memiliki 4 kolom. Setelah itu ada bagian tim. Tim merupakan sekelompok individu. Nah, tim horizontal merupakan tim yang terdiri dari anggota dengan posisi atau jabatan yang setara dalam organisasi. Kemudian ada bagian testimonials. Testimonials merupakan pernyataan atau ulasan dari seseorang yang memberikan pendapat. Testimonial center merupakan tata letak atau desain di mana testimoni ditempatkan di pusat halaman atau elemen desain lainnya. Kemudian ada teks. Teks sendiri yang pertama ada heading, yaitu judul besar. Kedua ada paragraf, yaitu paragraf biasa. Alert atau pesan peringatan. Block quote atau kutipan teks.
small atau teks kecil, bold atau teks tebal, italic atau teks miring, span atau pembungkus teks, sub atau teks atas, dan sub atau teks bawah. Kemudian ada kode atau teks untuk kode program. Kemudian ada bagian image. Yang pertama ada image, yaitu gambar biasa. Yang kedua ada picture, yaitu gambar dengan opsi format. Kemudian ada icon atau icon kecil, lottie atau animasi lottie, carousel atau slideshow gambar, ada figur atau bingkai untuk gambar, dan v-caption atau keterangan gambar. Setelah itu ada bagian controls. Yang pertama ada button atau tombol biasa, split button atau tombol dengan menu tambahan, button group atau kumpulan tombol, button toolbar atau toolbar dengan tombol, drop down atau menu drop down, dan link atau tautan. Kemudian ada grid. Yang pertama ada row, yaitu baris, kolom atau kolom. Yang ketiga ada column helper atau alat bantu pengaturan kolom. Setelah itu ada yang namanya container, yaitu wadah utama. Kemudian tabs atau tab berpindah, accordion atau elemen buka tutup, collapse atau konten tersembunyi, stack atau tumpukan elemen, list group atau grup daftar, list atau daftar biasa, dan div atau elemen pembungkus dasar. Setelah itu ada bagian cards. Yang pertama ada card atau elemen dasar untuk membuat kartu, panel atau bagian atau area yang menyerupai kartu, thumbnail atau gambar kecil yang biasanya digunakan untuk pratinjau, card with overlay, yaitu kartu dengan lapisan tambahan di atasnya. Kemudian card with navigation, yaitu kartu dengan fitur navigasi, card group, yaitu kumpulan kartu yang dikelompokkan bersama. Setelah itu ada bagian page. Yang pertama ada navbar, yaitu menu navigasi. Yang kedua ada nav, yaitu komponen navigasi, nav, HTML, yaitu navigasi yang berbasis elemen HTML, header atau bagian atas halaman, footer atau bagian bawah halaman, main atau bagian utama isi halaman, H-group atau kelompok elemen heading, section atau bagian tertentu dari halaman, artikel yaitu konten artikel, dan aside yaitu konten sampingan. Setelah itu ada bagian pagination. Pagination adalah navigasi untuk berpindah halaman. Kemudian ada bagian table. Yang pertama ada table untuk membuat table row untuk membuat baris pada tabel, dan table cell atau sel dalam tabel atau baris pada tabel. Kemudian ada form, yaitu formulir untuk input data. Yang kedua ada field label atau label untuk kolom isian, text input atau kolom untuk mengetik teks, email input atau kolom khusus untuk email, color input yaitu kolom untuk memilih warna, select atau menu drop down untuk memilih opsi, telepon input yaitu kolom untuk membuat nomor telepon. Kemudian ada date and time input yaitu kolom untuk membuat tanggal dan hari. Kemudian ada number input atau kolom untuk membuat nomor input. Setelah itu ada social. Yang pertama ada Facebook like button, yaitu tombol untuk menyukai di Facebook. Yang kedua ada Facebook post embed, yaitu menyematkan kiriman Facebook. Kemudian ada X follow button, yaitu tombol untuk mengikuti akun di platform X. Kemudian ada X post button, yaitu tombol untuk memposting di X. Kemudian ada Instagram embed, yaitu untuk menyematkan konten di Instagram. Kemudian ada e-commerce. Yang pertama ada product atau detail produk, ada product list atau daftar produk, product search atau pencarian produk, kategori list atau daftar kategori produk, shopping cart atau keranjang belanja, add to cart atau tombol untuk menambah produk ke keranjang, view cart atau melihat isi keranjang belanja, order status atau melihat status pesanan, sign in button yaitu tombol login, user order atau pesanan pengguna, user settings atau pengaturan user. Setelah itu ada bagian yang terakhir yaitu match. Yang pertama ada bagian
theme switcher, yaitu untuk mengganti tema. Kemudian ada chart atau untuk menampilkan grafik, ada map untuk menyematkan peta, video untuk menampilkan video, audio untuk memutar audio, custom code untuk menambahkan kode custom, kemudian comment untuk bagian untuk komentar, kemudian ada modal untuk jendela pop-up, kemudian ada off canvas untuk panel samping yang bisa dibuka tutup, badge untuk label kecil untuk info tambahan, dan close untuk tombol untuk menutup elemen. Kemudian ada breadcrumbs untuk navigasi hierarki halaman, HR untuk garis pemisah, responsive embed untuk menyematkan media yang responsif, kemudian progress bar untuk menunjukkan kemajuan suatu proses, spinner untuk membuat efek loading, toast untuk membuat pesan notifikasi, dan toast container untuk membuat pesan notifikasi singkat. Kemudian di sini ada bagian yang new. New merupakan bagian untuk membuat dokumen atau file baru. Kemudian di sini ada open untuk membuka dokumen, save untuk menyimpan atau melakukan perubahan pada dokumen, settings merupakan pengaturan, asisten merupakan fitur bantuan yang memberikan panduan atau saran, undo adalah untuk membatalkan tindakan, redo merupakan untuk mengulangi tindakan yang baru saja dibatalkan. Kemudian ada bagian panel online. Nah, panel online merupakan tempat di mana kita dapat menjelajahi dan menggunakan berbagai komponen yang dibuat oleh komunitas Bootstrap Studio. Kemudian di sini ada namanya Appearance di Bootstrap. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah properti CSS dari komponen yang dipilih dengan cara yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian ada bagian option, yaitu untuk menyediakan pengaturan spesifik untuk komponen yang dipilih berdasarkan kelas-kelas Bootstrap. Kemudian ada animation yang memungkinkan untuk menambahkan animasi yang halus ke komponen CSS. Kemudian di sini di bagian ini ada yang namanya page. Page merupakan file HTML yang membentuk desain. Kemudian di sini ada bagian font. Kemudian di sini ada bagian styles untuk mempercantik tampilan. Kemudian ada bagian JavaScript untuk menambahkan dan mengelola file JavaScript. Kemudian ada font untuk mengelola font yang digunakan. Ada file image untuk menyimpan dan mengelola gambar. Kemudian di theme panel merupakan tempat di mana kita dapat menyesuaikan variabel CSS Bootstrap secara terpusat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.